dapat itu artinya harusnya dia menjadi penyejuk, ya, menjadi penghibur, ya. Nah, jadi ilmu itu tidak boleh memberatkan orang. Tidak boleh memberatkan orang. Iya. Tidak boleh memberatkan kita, dan tidak boleh memberatkan orang. Tidak boleh merugikan kita, tidak boleh menyakiti orang. Ya. Tidak boleh berat. Ilmu itu harus menghibur. Fungsinya ilmu itu dia harus menjadi penenang. Kalau kita lagi dalam keadaan hati gelisah, ilmu itu dia menenangkan. Ya, kita lagi dalam kesusahan, ilmu itu dia menghibur, ya. Ya, memberikan ketenangan. Kita punya lahir, kita punya batin, selesai. Itu aja. Harusnya itu. Jadi tolak ukur ilmu itu harus di situ. Jadi tidak boleh kita pakai ilmu itu untuk merugikan diri kita, yang memberatkan. Ya. Tidak boleh kita pakai ilmu itu untuk merugikan orang lain. Kalau kita punya ilmu itu merugikan orang, ya, dan kita tanya kita punya diri, benar nggak? Ya. Tapi kalau kita punya jiwa tenang, lahir tenang, udah selesai. Yang kita cari itu. Bukan kita cari itu bukan kesaktian. Ya. Bukan kita cari itu supaya rezeki kita banyak, kekayaan. Ya. Jadi ilmu itu bukan cari-cari begitu supaya kita kaya. Bukan. Supaya kita itu jago. Ditembak nggak mempan. Supaya orang kita takut. Supaya kita bisa terbang misalnya, ya, kita bisa apa, itu bukan itu. Jadi ilmu yang hak itu bukan barang minta-minta, mau minta kekayaan atau mau minta apa, itu bukan. Ilmu itu untuk kita mengenal diri, mengenal diri, yang memberikan ketenangan, ya, sudah selesai. Orang berilmu itu bukan untuk kaya. Tapi dalam pengertian itu cukup, ya. Cukup. Hidup itu cukup saja. Kalau kita kaya itu, cenderung kita akan, katanya itu kita akan iri. Karena kekayaan itu hijab. Ya, makanya. Iya, dinding. Nanti kita lihat orang kecil, sombong. Dengan kita punya kekayaan, dengan kita punya jabatan. Kita mengukur orang, ya. Jadi orang itu kecil, uang itu besar. Ya, itu yang terjadi. Ya. Tapi kalau kita susah juga, takut kita itu kufur. Kalau kaya itu kafir, takutnya. Kalau susah, kalau susah kufur. Jadi kita punya iman itu gampang kita gade. Ya. Ya, kita gadekan itu, kita punya iman dengan barang. Kita gadekan kita punya iman itu dengan hal-hal yang merusak akidah. Kalau kita terlalu kurang juga. Iya, terlalu kurang juga. Bagus, terlalu tinggi juga. Iya. Jadi semua itu cukup saja sudah. Ya. Jadi bukan untuk cari kekayaan. Ya. Jadi tolak ukurnya itu diri. Itu apa? Kembali ke diri lagi, Pak. Kalau kita cari kaya di sini, kita sudah lihat contoh banyak. Kiri kanan kita lihat contoh coba sifatnya dia itu, orang kaya itu seperti apa. Ya? Kita pun kalau di posisi dia itu akan sama. Kurang lebihnya. Mungkin sekarang kita ini bisa nilai dia begitu. Kamu sombong. Tapi coba kalau kita di posisi dia. Karena dia itu hijab. Dia itu hijab, dia menutupi kita punya pandangan mata. Karena dia lihat kecil, dia yang besar kan itu ya, Pak, ya. Ya semua orang itu kita lihat begitu kok.
Kalau orang kaya itu pasti udah lain aja gayanya. Ya. Saya yang ngomong juga begitu. Kalau saya kaya juga kurang lebihnya sama. Ya kan? Jadi kita nggak nyalakan orang, nyalakan keadaan. Siapa suruh dia kaya? Gitu. Tapi kalau dia miskin dia akan berubah, menyesuaikan lagi. Ya. Gitu. Juga bukan untuk mencari ilmu kanuragan di sini nggak ada. Kanuragan supaya bisa hilang atau kanuragan supaya bisa apa itu tidak ada. Itu rahmat itu dia turun saja. Kalau kita mau dikasih ya kita terima. Bukan mbak minta-minta. Itu anugerah. Tidak boleh kita minta-minta. Minta itu tandanya tidak kenal. Sama dengan tidak percaya, tidak yakin. Iya. Ya. Minta ya nggak kenal. Bapak kalau saya minta, suka. Saya minta-minta Bapak. Pak, saya minta. Suka nggak Bapak? Kalau saya minta-minta, suka nggak? Ya, Pak. Saya pun kalau diminta juga nggak suka. Berarti saya nggak tahu diri gitu loh. Kalau orang yang tahu diri itu, belum berucap, sudah kita kasih haknya. Tanpa dia berucap, tanpa dia minta itu kita kasih. Tapi kita kasih pun kita lihat ini orangnya. Pantas nggak kita kasih? Ya kan? Ya. Kan bisa kita lihat. Benar. Jadi kita itu kalau mau dikasih itu kita pantaskan kita punya diri dulu. Kalau kita pantaskan kita punya diri, nggak usah kita minta, nanti dia akan kasih. Dia tidak kasih bukan dia tidak sayang. Kitanya aja yang melihatnya itu kayaknya salah. Gitu loh, kok saya ini sudah siang malam berdoa, minta ini, mau nggak dikabul-kabulkan, gitu loh. Perasaan kita aja. Padahal kemarin kan kita bilang, ketuk pintu akan kubuka. Nah, siapa yang meminta itu akan diberi, kan Ya, begitu. benar, ya. Tapi kok perasaan saya ini, udah minta-minta. sholatnya udah bagus, ininya sudah bagus, perasaan saya kok nggak dikasih-kasih. Sementara orang di sebelah itu saya lihat kok kayaknya nggak udah ngapa-ngapain. ngapain, tapi kok rezekinya lancar. Gitu, ya. Jadi, begitu. Jadi kita jangan melihat secara kasat mata. Gitu loh. Kalau kita melihat kasat mata, nanti kita dibutakan. Kayaknya kita menzolimi. Ya. Gitu loh. Karena kita berprasangka tidak baik. Sementara semua itu memang sudah porsinya masing-masing. Ya itulah yang menutupinya Pak ya. Hijab-hijab itu kan perasaan-perasaan seperti itu yang akan menutupinya itu. Iya. Kerja saja. Perbaiki saja. Ya. Waktunya nanti, kalau sudah waktunya pasti dia datang juga. Ya, jangan kita paksakan. Jadi kita harus menghargai suatu proses. Saatnya kita menjadi awan, kita menjadi awan. Saatnya kita menjadi air, kita menjadi air. Saatnya kita ke lautan, kita ke lautan. Jadi setiap saat itu kan semua proses dia. Nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi, itu proses. Jadi jangan kita jadi lagi di awan kita mau jadi air, lagi di air kita mau jadi ini, jangan, kita mengalir terus saja begitu. Ikutin, gitu. Ini malam kita lalui, fajar itu sudah menanti. Saatnya dia akan terbit matahari. Ya. Jadi jangan kita paksa matahari timbul hari ini. Ikutin aja. Saatnya nanti matahari pasti terbit. Nunggu setelah saatnya dia akan terbit. Gitu. Jadi nggak usah kita paksakan. Kita ikuti prosesnya. Kan begitu. Tapi kita yakin pasti matahari akan terbit. Saatnya nanti